Ya kalau surat itu ya terus terang aku juga bingung ya. Artinya aku terus menerus dari Mas Pablo gitu. Karen juga kan sudah membuat jawabannya. ya. Ini seperti apa sih? Ya kalau surat itu ya terus terang aku juga bingung ya. Artinya aku terus menerus sepertinya dia terus menerus untuk meminta aku bercerai terus gitu, dan sepertinya sudah tidak ada kata maaf lagi dan sepertinya sudah tidak ada kesempatan lagi. Tetapi kan ini semua karena keterbatasan jarak, waktu, dan tempat. Artinya aku sekarang ada di luar, dia masih di dalam, kita minim komunikasi. Yang kedua, mental orang di dalam kan tidak seperti kita orang di luar. Pasti mental dan psikisnya terganggu akibatnya stres, itulah luapan emosinya. Yang ketiga, mungkin ada beberapa orang yang mempengaruhi juga karena kita nggak tahu dia dekat dengan siapa gitu. Jadi banyak faktor yang membuat dia seperti itu. Tetapi aku yakin gitu, walaupun dia mengirimkan surat seperti itu, stop fitnah, katanya saya ingin menceraikan Anda, ya silahkan. Tetapi aku tetap ingin mempertahankan. Dari sisi aku tetap ingin mempertahankan demi anak-anak, demi keluarga, dan aku juga masih sayang sama dia gitu. Karena kita sudah mengarungi kehidupan terendah ya, titik terendah bersama-sama selama 1 tahun 4 bulan, dan itu sulit dilupakan gitu. Soal tudingan selingkuh itu gimana sih Karen? Tudingan selingkuh, demi Allah aku tidak pernah selingkuh selama aku menikah dengan Pablo, dan itu tidak benar, tidak berdasar, tidak sesuai fakta. Maka dari itu aku sangat keberatan dengan statement seperti itu. Dan dia yang mengatakan, dia bilang katanya stop fitnah. Nah, kalau stop fitnah itu aku tidak tahu bagian yang mana yang menurut dia fitnah, karena selama ini yang aku tahu, aku share kepada media itu adalah hal-hal yang fakta. Tetapi aku tidak ada niat untuk uh, mencemarkan siapapun. Artinya aku berbicara bahwasanya dia dahulu pernah selingkuh, itu pengalaman aku dan dia akui juga. Tetapi itu hal yang sudah lalu dan aku sudah maafkan. Artinya aku ingin memberi gambaran bahwasanya kesalahan dia yang dulu, yang sefatal itu dia lakukan pun aku maafkan. Nah, sedangkan kesalahan aku merasa aku tidak melakukan kesalahan yang fatal, tapi dia bersikeras untuk bercerai. Maka dari itu timbullah kecurigaan aku, apakah sebenarnya dia ada berhubungan dengan spesial dengan wanita lain atau tidak. Karena pada saat di Polda Metro Jaya, dia sempat dibesuk oleh seorang wanita yang aku tidak tahu itu siapa. Aku menganggapnya itu mungkin kliennya dia gitu loh, karena dia kan seorang pengacara. Nah, aku mendengar kabar dari teman aku bahwa wanita itu kerap sekali memberikan perhatian yang lebih, tetapi untuk kebenarannya aku tidak tahu pasti. Jadi aku akan mengklarifikasinya nanti setelah dia keluar, begitu. Jadi tidak ada sama sekali fitnah ataupun celaan-celaan yang seperti apa. Justru aku ingin mempertanyakan bila mana dia keluar. Aku ingin menanyakan apakah kamu ada hubungan spesial dengan wanita lain atau tidak. Kalau memang iya, aku sudah sampaikan di video YouTube aku juga, aku tidak masalah dengan hal itu. Artinya aku ikhlas menerima asalkan dia tidak meninggalkan aku dan anak-anak. Itu saja aku udah senang, udah bahagia, cukup. Berarti Gitu. komunikasi memang benar-benar terputus. Komunikasi benar-benar terputus bukan berarti aku tidak berusaha ya untuk menemui dia. Aku sudah berusaha untuk menemui dia, tetapi tidak ada respon karena di sana sendiri tidak bisa menerima tamu karena keadaan COVID seperti ini. Karena kan berkaitan dengan institusi juga. Jadi kita tidak bisa memaksakan kehendak untuk bertemu. Jadi menurut aku permasalahannya karena keterbatasan komunikasi gitu. Karen, hal yang paling berat kan ada di anak. Ya. Mungkin Karen melihat anak sendiri seperti apa? Aku melihat anakku, kasihan ya, dia udah ditinggal sama orang tuanya, sama
ayahnya sama ibunya selama 1 tahun 4 bulan. Aku tidak tega lagi untuk membiarkan dia terpisah dari ayahnya. Dia tidak mendapatkan kasih sayang seorang ayah. Aku tidak tega untuk, tidak siap untuk dia seperti itu. Jadi apapun yang terjadi, aku mohon sekali sama dia untuk tidak meninggalkan aku dan anak-anak, sehingga kasih sayang dia tercurah untuk anak-anak 100%, dan dia juga tetap tanggung jawab sama anak-anak. Walaupun aku harus menderita, aku tidak masalah, aku ikhlas, aku ridho lillahi ta'ala, asalkan anak-anak adalah nomor satu. Aku udah janji dari diri aku sendiri, aku tidak mau lagi mengecewakan anak-anak, menelantarkan anak-anak. Apalagi dengan kejadian ini, pasti bukan hanya aku yang akan menjadi korban, anak-anak yang akan menjadi korban. Jadi aku akan bersikeras mempertahankan rumah tangga ini sampai sekuat tenaga aku. Tapi ada usaha nggak sih dari Pablo sendiri buat komunikasi sama anaknya atau menanyakan kabar? Tidak bisa karena keterbatasan. Jadi terakhir komunikasi itu di Polda Metro Jaya. Jadi anak aku sempat besuk. Setelah itu kami dipindahkan, aku di Pondok Bambu, dia di Cipinang. Dia tidak ada komunikasi dengan anak, baik dengan aku juga gitu. Jalan satu-satunya ya hanya menunggu dia pulang, yang insya Allah kalau Allah ridho, Allah berkenan, insya Allah dia segera pulang.